Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Diki Kurniawan ingin menjelaskan atau membuat kesimpulan materi atau sedikit banyaknya membahas tentang materi diksi atau bisa disebut dengan pilihan kata. Saya sudah menyediakan sebuah slide untuk kita pelajari. Nah, di sini saya mengambil referensinya dari banyak data. Nah, jadilah slide ini. Uh, saya angkat slide ini karena saya tertarik untuk membahasnya dan terlebih lagi di sini sangat banyak yang perlu kita ketahui. Untuk modul yang diberikan sendiri, saya hanya memberikan mengambil titik fokusnya saja yaitu di judulnya diksi dan pilihannya dan pilihan kata dan atau pilihan kata. Langsung saja. Di materi diksi ini kita akan membahas tentang pengertian diksi yang pertama, yang kedua syarat-syarat pemilihan kata, yang ketiga jenis makna kata, dan yang keempat kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Nah, pengertian diksi kita pindahin saja ke atas. Pengertian diksi adalah atau pilihan kata yang ada tiga nih. Yang pertama, kemahiran dalam memilih kata hanya dimungkinkan bila kita menguasai kosakata yang cukup luas. Yang kedua, kemampuan memilih tempat secara tepat, membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpun maksudnya ya. Yang ketiga, kemampuan untuk memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi dan tujuan tertentu. Itu tadi tiga pengertian diksi. Jenis makna kata. Makna kata denotatif dan konotatif. Yang pertama, makna kata umum dan khusus. Yang kedua, sinonim. Yang tiga, kata serapan asing dan daerah. Nah, ini dia, menurun. Dari keadaan ke kesehatan, penyakit, darah, dan leukemia. Abstrak, umum, luas, kurang jelas. Konkret, khusus, dan sempit dan jelas. So, kemari keadaan ini keadaannya seperti apa? Keadaan apa yang kita ungkapkan? Kan luas tuh jangkauannya. Nah, kesehatan. Agak sedikit mengecil kesehatan berarti tentang berbagai jenis apa tubuh manusia biasanya. Nah, ternyata di bagian kesehatan ini kita membahas tentang penyakit. Penyakit juga mengerucut. Penyakitnya apa? Nah, dijelaskan juga di sini. Penyakitnya darah. Darahnya itu di bagian apa? Penyakitnya nama spesifik penyakitnya apa? Dijelaskan lagi mengerucut. Disimpelkan. Jadi penyakit leukemia. Seperti itu lebih kurang. Syarat-syarat pemilihan kata. Yang pertama, memahami dan dapat membedakan jenis-jenis makna kata. Yang kedua, memahami gejala-gejala perubahan makna. Yang ketiga, memahami dan dapat membedakan bentuk-bentuk pertalian makna. Yang keempat, memahami kata abstrak, kata konkret, dan kata kajian. Dan yang kelima adalah memahami kata penghubung berpasangan secara tepat. Nah, banyak ini kata-kata penghubung yang dilakukan tidak tepat. Dalam artian kata lain itu tidak cocok dalam penempatannya. Selanjutnya, kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Yang pertama yang kita bahas, pengawalan awalan me. Penanggalan awalan me pada judul berita dalam suatu surat kabar diperbolehkan, tetapi dalam teks berita harus di-enskripsi. Contoh, luncurkan atau meluncurkan, nulis, menulis. Kedua, penanggalan awalan beda, berbeda, jumlah, jumpa, berjumpa, keberatan, berkeberatan. Seperti itu contohnya. Peluhan bunyi C. Kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi luluh apabila mendapatkan awalan me dan ini adalah bentuk bahasa yang salah. Seharusnya bunyi C tidak luluh jika mendapatkan awalan me. Contoh, menyintai, mencintai, menyuci, mencuci. Seperti itu artian lebih kurang dalam penyebutannya. Yang keempat, penyengguan kata dasar. Penyengguan kata dasar sebenarnya adalah ragam bahasa lisan
yang dipakai dalam ragam bahasa tulis. Akibatnya, terjadi pencampuran antara ragam bahasa lisan dan tulis, yang menimbulkan kesalahan. Contoh, tulis, nulis, nabrak, nanam, nolak. Seharusnya menulis, menabrak, menanam, dan menolak. Ini tadi bahasa lisannya, yang seharusnya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Yang kelima, bunyi SKPT yang tidak lulu. Kata dasar berhuruf awalan SKPT sering tidak lulu jika mendapatkan awalan me. Padahal menurut kaidah baku, bunyi tersebut harus lulu menjadi bunyi sengau. Contoh, mensuplai, mengkalkulasikan, mentaati, menepi, danakan, dan mempidanakan. Dan mensponsori seharusnya menyuplai, mengkalkulasi, menanti, menaati, dan memindahkan. Kesalahan awalan ke dan akhiran IR. Kesalahan terjadi, ini yang keenam. Kesalahan sering terjadi pada kata-kata yang seharusnya berawalan ter menjadi ke dalam bahasa Indonesia, padahal IR adalah ASI atau isasi. Contoh, ke bawah, ketawa, koordinir, seharusnya terbawa, tertawa, dan koordinasi. Seperti itu. Indiom dan indiomatik. Indiom. Gulung tikar, adu domba, muka tembok, banting tulang, peras keringat, pucat pasi, dan lain-lain. Indiomatik. Yang salah, penggunaan kata yang salah biasanya disebabkan karena, yang benar itu disebabkan oleh. Tergantung kepada, dan yang benar, kata yang benar bergantung pada. Menemui kesalahan, menemukan kesalahan yang benar. Baik, titik-titik, ataupun, bla bla bla. Baik, bla bla bla, maupun. Seharusnya seperti itu. Bukan, tetapi, bukan, melainkan. Tidak, melainkan, tidak, tetapi. Seperti itu kata penggunaan idiomatik yang salah dan yang benar. Yang C, padanan yang tidak serasi. Timbulnya padanan yang tidak serasi karena dua kaidah bersilang atau gabungan dalam kalimat. Yang salah, apabila bla bla bla, maka bla bla bla. Seharusnya kita tidak perlu menambah maka di sini. Apabila saja cukup. Ini yang benar. Karena bla 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 sehingga. Sehingga saja cukup, bla 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 sehingga bla bla bla. Walaupun bla 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 tetapi. Kita hanya menambah ini dihilangkan walaupun tetapinya saja yang kita gunakan. Seperti itu. Pemakaian kata penghubung. Nah, ini yang benar nih. Yang salah dulu. Antara hak dengan kewajiban pegawai haruslah berimbang. Dan yang kata yang benar adalah antara hak dan kewajiban pegawai haruslah berimbang. Di sini menggunakan kata dengan, di sini menggunakan kata dan. Korban PHK itu tidak menuntut bonus, melainkan pesangon. Pesangon maksudnya ya. Korban PHK itu tidak menuntut bonus, tetapi pesangon. Ini melainkan. Ini tetapi. Kita menggunakan kata tetapi yang benar. Baik dosen ataupun mahasiswa ikut memperjuangkan reformasi. Baik dosen maupun, bukan ataupun, maupun. Berarti kalau ataupun ini dia tuh memilih salah satu. Tapi kalau maupun itu mengikut salah satunya. Begitu. Bukan aku yang tidak mau, tetapi dia yang tidak suka. Yang benar bukan aku yang tidak mau, melainkan dia yang tidak suka. Seperti itu. Pemakaian kata berpasangan. Yang salah. Kemelut itu disebabkan karena kelalaian kita. Kemelut itu disebabkan oleh. Nah, yang sebelumnya di slide sebelumnya kita bahas, disebabkan karena ini sebenarnya salah. Yang benar itu disebabkan oleh. Kan kurang enak gitu bacanya ya. Sembako itu diperuntukkan untuk rakyat kecil. Sembako itu diperuntukkan bagi rakyat kecil. Yang diganti. Diperuntukkan untuk jadi diperuntukkan bagi. Hal ini berdasarkan atas permintaan. Hal ini berdasarkan pada permintaan. Yang keempat, rombongan itu terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Rombongan itu terdiri atas 3 pria dan 2 wanita. Terdiri ini dari jadi atas. Kenaikan gaji karyawan itu sangat tergantung atasannya. Kenaikan seharusnya adalah kenaikan gaji karyawan itu sangat
tergantung pada atasannya. Kita tambah kata pada di situ. Pemakaian kata yang boros. Boros nih. Boros. Yang boros dulu. Sejak dari. Yang hemat, sejak atau dari. Pilih salah satunya. Agar supaya, hemat, agar, atau supayanya saja. Pilih salah satunya. Jangan digabung seperti ini. Adalah merupakan. No. Pilih adalah atau merupakan. Pilih salah satunya. Misalnya atau dan lain-lain. Misalnya titik-titik ini dihapus saja. Dan misalnya atau dan lain-lain. Seperti itu. Sekian slide yang bisa saya buat. Presentasi video ini yang bisa saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen bahasa Indonesia saya, yaitu Bu Yeni Yusnita. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan terutama bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.